Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Teman-teman, ini saat ini kita mau membahas ini ya. Bagaimana keseharian kita ya, sehari-hari kita ini mengirim barang ya, mengirim barang di toko ya. Jadi yang namanya orang mengirim barang di toko itu tentu kadang ada suka ada duka ya itu ya. Ada enak ada ndak enaknya. Nah ini yang kita bahas adalah masalah-masalah ya. Jadi masalah-masalah yang sering muncul ya. Masalah-masalah yang sering muncul saat kita mengirim barang di toko itu ya. Ini yang pertama ini adalah pada saat kita mengirim barang di toko itu masalah yang pertama yang sering muncul ya, yang sering muncul itu adalah barang kurang ya. Jadi kalau kita mengirim barang sampai barangnya ini kurang ya. Kalau misalnya kita ngirim ke bongkar bongkar pertama kemudian barangnya kurang, ini kadang bisa aja barangnya itu masih tertinggal eh, di atas ya, atau mungkin dia bercampur dengan toko-toko berikutnya yang belum turun ya, itu bisa ya. Atau mungkin barangnya sudah turun, nah pada saat mengecek itu kurang teliti ya, jadi sebetulnya barang itu sudah turun tapi tidak terhitung ya, tidak teliti menghitungnya, jadi tidak bisa dicek gitu ya, tidak ketemu begitu ya. Oleh karena itu harus dihitung ulang ya, supaya ketahuan barangnya ada, itu harus dihitung ulang ya, itu ya. Jadi kalau barangnya kurang seperti itu ya. Kemudian masalah yang muncul lain adalah barang lebih ya. Jadi kalau barang lebih itu persoalannya lebih mudah ya, lebih mudah. Namun juga tidak semudah, karena apa? Karena untuk tahu kita barang lebih ya, untuk bisa tahu itu kita juga harus menghitung ya. Tanpa kita menghitung maka kita tidak akan tahu bahwa barang yang kita kirim itu ada lebihnya, atau mungkin eh, punya toko lain ikut turun di situ ya. Jadi untuk tahu lebihnya itu memang kita mesti ekstra teliti ya. Kita harus menghitung itu ya. Kalau kita tidak menghitung barang lebih di situ, ya udah, itu akan hilang ya. Seperti itu ya. Kemudian masalah lain yang muncul pada saat kita mengirim barang itu adalah barang rusak ya. Nah, barang rusak ini ada dua kategori ya. Barang rusak waktu kita mengirim di toko, dibongkar, waktu dibongkar itu barang sudah rusak, atau mungkin kalau barang itu dengan botol kaca ya itu pecah. Nah, jadi pada saat dibuka itu, dibuka pintunya itu sudah dalam keadaan pecah. Nah, ini mungkin persoalannya beda lagi ya. Atau mungkin pada saat barang itu diangkat sama anak toko, terjatuh ya, pecah. Jadi persoalan itu akan menjadi dua versi ya. Versi dipecahkan anak toko, dirusakkan anak toko, atau barang pada saat dibongkar itu sudah rusak. Jadi ini ada dua versi ya. Waktu dibongkar sudah rusak, atau waktu diangkat pecah jadi rusak. Nah, ini ada dua versi itu kalau rusaknya seperti itu ya. Kemudian masalah lain yang muncul ya pada saat pengiriman barang di toko itu adalah barang returan ya. Barang returan yang mesti kita bawa itu nomor NRB-nya ya, nomor registrasinya itu
itu tidak sama ya, tidak sama dengan nomor NRB yang tercetak di TTD atau resi serah terima returan itu ya. Jadi tidak sama. Nah, ini akan jadi masalah ya. Lalu bagaimana pemecahannya ya? Ya kita cocokkan aja ya. Barang yang ada itu NRB-nya itu dicocokkan dengan nomor NRB yang tercetak di TTD ya. Jadi yang sama ya, nomor NRB-nya, nomor registrasinya itu yang sama itu ada berapa ya. Misalnya mintanya 5, NRB-nya 5, kemudian barangnya itu ada 5. Nah, yang sama itu ada berapa? Misalnya yang sama itu ada 3, ya udah berarti yang 3 itu yang di bawah. Kemudian yang lain nomor NRB yang sudah tercetak itu tidak ada barangnya yang sama dengan nomor NRB itu, berarti nomor NRB itu dianggap tidak valid. Itu dicoret saja ya. Jadi nomor NRB yang sudah dicetak itu tidak ada barangnya, dicoret saja. Coret, kemudian anak toko suruh menandatangani lagi di sebelahnya nomor NRB yang dicetak itu, yang dicoret itu ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang baru ya, teman-teman driver yang baru bergabung itu kadang kalau ada masalah seperti itu biasanya masih bingung ya, atau mungkin kalau ada returan kadang main ditinggal saja seperti itu ya. Ya harapannya setiap ada NRB harus jelas ya, tanda tangannya juga jelas. Kemudian kalau NRB-nya 5 ya returannya 5 dan dicocokkan dengan nomor NRB di TTD, begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini sekedar berbagi pengalaman saja supaya teman-teman, terutama teman-teman yang baru bergabung di Indomaret paham ya, tidak bingung lagi ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.